Amerika. Oke, Dan Pak Cakra, baik, ingin saya enggak, dengar dulu, dengar dulu, ini sudah enggak jadi boleh. ke personal. Jangan ke personal, Pak. Jangan ke personal, Pak. Enggak. Jangan. Dari tadi, jangan pada Bilang dia personalnya, agama Pak. apa dia? Agama apa dia? Ya narasinya, Pak, yang harus dibantah, bukan orangnya gitu loh. Artinya siapapun yang menyampaikan, walaupun bukan Pak Cakra, siapapun yang menyampaikan Itulah harus orang bisa sakit kita hati. bantah, Pak. Itulah orang sakit hati kalau kamu selalu mengapakan Islam. Agama lain kenapa Bukan. kamu nggak kamu apakan? Oke, baik. Tolong, saya mohon, kalau kamu benar ateis yang lain semua agama tidak benar menurut mereka. Oke, Pak. Oke. Karena apa yang kamu sampaikan itu kan tidak sesuai dengan fakta, dan kamu itu kan nggak pandai kali masalah agama. Jauh agama kamu dengan keluarga kamu di sini di Aceh. Kamu Oke, nggak Pak. pernah berkorban. Kamu nggak pernah berkorban di Aceh. Aduh. Itu sudah klien itu. Assalamualaikum, Bang Cakra. Waalaikumsalam Pak Sulaiman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah ikut dalam acara Komal kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi saudara. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom Pak King. Ya, silakan Pak yang ingin tanyakan Pak Cakra. Ya, selamat. Kita dari urutan bawah dulu, Pak ya. Yang duluan masuk Pak Asnawi ya. Pak Asnawi, silakan Pak Asnawi. Mungkin mau menanggapi atau mau menambahkan, silakan. Yang lainnya ditunggu sabar sebentar ya. Oke, terima kasih. Lanjut dulu, saya simak dulu ya. Oke, siap. Oke, lanjut ke Pak King mungkin. Pak King, silakan Pak King. Ya, halo, selamat malam semua. Selamat malam Pak King. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah ikut sudah bergabung. Silakan Pak King. Ya, gini Pak, saya hanya ingin menanggapi tadi ini si Pak Marwan tadi itu. Saya naik itu ingin menanggapi dia. Maksudnya di mana sih orang Kristen katanya tidak menghargai katanya tadi? Kan gitu. Kan yang kalau saya lihat-lihat kan sebenarnya kan pemubaran ibadah di mana-mana kan terjadi. Oke Pak, kita sudah paham itu. Biar kita kembali kepada topik lagi nih Pak. Soalnya waktu kita juga tidak banyak nih Pak. Gitu. Kita sampai jam 11 saja tadi. Ya Pak King ya. Waktu kita nggak banyak. Ya, siap Pak King. Terima kasih, kita sudah paham itu. Mungkin kita ke atasnya Pak Sulaiman. Mungkin Pak Sulaiman ada. Tidak mau memikirkan kondisi-kondisi yang ada dalam alam, tidak mau memikirkan kalau dogma-dogma buta itu telah menjerumuskan mereka sendiri kepada kegelapan, ya kan? Itu sikap harga mati yang demikian itu yang bermasalah. Sikap yang tidak mau mencoba melakukan satu introspeksi kepada pembaharuan. Nah, kalau bisa saya tambah, itu ayat 170 kalau nggak salah, bisa Anda cek pada surah Al-Baqarah. Yang mengatakan, yang intinya agama yang kita terima dari orang tua itu, kalau memang tidak masuk akal, perlu kita pertanyakan kelayakannya. Termasuk Tuhan yang ada dalam agama itu sendiri, dalam hal ini agama Islam. Nah, demikian dulu sebelum saya lanjutkan. Mereka mengatakan agama mereka agama yang sempurna. Tapi kalau kita lihat, apapun yang ditemukan di dunia ini, mau pesawat, lampu, atau apapun lah itu, tidak ada satupun dari penganut agama yang mereka klaim sempurna. Coba tunjukkan kepada saya handphone, pesawat, senjata canggih, ada tidak yang ditemukan oleh agama yang mereka klaim itu paling sempurna? Semua dari agama di luar mereka. Kita ini harus berpikir rasional, menggunakan logika akal sehat. Contoh, dimanapun negara yang agamanya terlalu fanatik, Irak, Libya, Gaza, semuanya hancur. Kita ingin Arab Saudi pun sendiri sekarang sudah mulai berbenah. Mereka sudah mulai open-minded, terbuka pikirannya. Secara perlahan-lahan kembali untuk kemajuan zaman. Kita malah semakin lebih Arab dari Arab. Kita harus melihat contoh yang baik. Tunjukkan pada saya di mana satu saja seperti lampu ataupun apapun itu, pesawat, handphone,
Ada tidak yang ditemukan oleh agama yang diklaim paling sempurna itu? Ya, menarik, Pak Alta, menarik. Untuk saya tambahkan yang Anda sebutkan itu, nanti kita akan kembali kepada pokok judul, tetapi ada poin yang sungguh menarik, saya kira. Persoalan kebijakan yang dibuat oleh Arab Saudi belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, untuk dipikirkan bahwasanya Arab Saudi itu kan mencoba memperbaharui kurikulum sekolah. Di antaranya mereka mencoba memuseumkan sebagian besar kitab-kitab hadis, mungkin 80% nampaknya. Nah, kita harapkan ini akan terjadi karena mereka begini, Arab Saudi itu melihat kitab hadis Sahih Al-Bukhari itu bermasalah sehingga terjadinya ekstremis di daerah mereka yang membuat negara mereka ini tertinggal, sehingga mereka sekarang sudah mulai terbuka, sudah mulai terbuka lah, ya kan, memberi kebijakan baru sehingga kaum wanita ini bisa sekolah, bisa berpartisipasi dalam masyarakat, melayani publik, kemudian juga bisa keluarlah untuk membina pendidikan yang lebih terbuka. Nah, kebijakan yang diambil untuk menghilangkan atau menyampingkan sebahagian besar kitab hadis, terutama yang ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan yang lainnya, yang membuat agama Islam ekstrim, mereka mencoba meninggalkan tradisi yang demikian. Nah, ini saya kira kabar gembira yang perlu dimengerti oleh masyarakat Aceh. Kebijakan Saudi Arabia yang telah diambil belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, terhadap pembaharuan kualitas pendidikan. Nah, jadi nampaknya Arab Saudi akan ke arah kesekuler. Karena mereka sudah menyadari kondisi sistem pemerintah dengan berunduk kepada Islam yang cukup ortodok, ya kan, Islamic ortodoksi, itu sangat bermasalah bagi mereka sendiri, cukup bermasalah, sehingga mereka menolak itu ekstremis yang datang dari luar daerah untuk untuk datang kepada atau menjadi refugi kepada negara mereka. Sehingga itu kan keputusan kebanyakan negara-negara Arab ketika kejadian di Gaza kemarin itu kan kebanyakan negara Arab menolak Hamas itu. Mereka tahu orang-orang Hamas itu orang-orang yang tidak baik. Nah, mereka tidak mau membuat satu persoalan yang baru. Kalau memang perlakuan orang Islam ternyata yang ekstremis ini kerjanya ya bikin masalah, ya kan, dalam beragama. Jadi nampaknya beberapa negara Arab sudah menyadari banyak hal dan unsur-unsur dalam ajaran Islam itu yang cukup bermasalah, yang membuat negara mereka itu tertinggal. Dengan adanya Arab Saudi ini mengambil satu langkah baru untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang primitif, ajaran-ajaran yang dogmatis, ya kan, yang ekstremis, yang anarkis, mereka nampaknya mulai meninggalkan semua itu. Nah, itu kabar gembira saya kira yang perlu kita sebut. Mudah-mudahan dengan adanya negara-negara Arab ini kepada pembaharuan yang demikian, negara-negara lain bisa ngikut kan. Nah, dasarnya ke arah ke sekuler. Hanya negara sekuler yang bisa memerdekakan akal pikiran kita. Nah, jadi terima kasih sekali atas masukan yang diajukan oleh Bapak Alta. Memang itu poin yang agak sedikit menyamping daripada pokok bahasan yang kita angkat tadi, tetapi itu bagus, saya kira masih relevan, sangat relevan. Nah, kita kembali kepada pokok judul yang saya angkat tadi, kenapa saya mempermasalahkan kelayakan konsep Tuhan yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah. Ya, jawabannya sudah banyak statement yang saya buat tadi. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin menanyakan yang masih di bawah. Ini sudah masuk Bapak Marwan, Pak Marwan. Oh, Pak Marwan. Silakan Pak Marwan. Ya, silakan Pak. Ya.
Pak Naberon kenal sama saya. Selamat malam. Eh, Lanjut Pak, lanjut. Lanjut sekarang, Pak. jadi kalau Pak Cakra bilang kalau di misal di Aceh diberlakukan syariat Islam untuk semua orang yang ada di Aceh termasuk non Muslim. Itu bohong. Jangan suka berbohong. Jangan suka menghujat. Jadi janganlah suka berbicara yang tidak pada fakta. Di Aceh orang-orang Cina itu pakai rok pendek, tidak pakai jilbab. Dari anak kecil hingga sudah tua bangka. Udah itu Pak Cakra selalu kalau kami simak selama ini, Pak Cakra adalah seorang ateis. Tapi kenapa Islam yang Pak Cakra hujat? Kenapa Kristen enggak Bapak Cakra hujat? Kenapa suka jadi penghujat? Sedangkan Pak Cakra sering mengatakan atau mengucapkan kata-kata rahmatan lil alamin. Jadi kenapa orang Islam aja yang harus rahmatan lil alamin? Yang lain kenapa harus nggak punya akhlakul karimah atau etikanya? Kenapa menghujat? Kita seorang kalau mau jadi seorang tokoh, kita jangan samakan kita dengan orang awam. Kita kalau memang sudah menjadi seorang tokoh, kita ada orang menghujat sana sini, kita melarang. Bukan kita yang menjadi penghujat. Jadi itu kurang etis, itu kurang bagus. Kalau kita mau jadi tokoh, berarti saya nilai Pak Cakra adalah seorang yang sudah dibodoh-bodohi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga Pak Cakra jadi sesat menurut saya. Gitu aja dari saya. Mohon kalau memang tolong jawab apa agama Pak Cakra sekarang. Kalau kami tebak ateis. Kenapa Pak Cakra dendam kali dengan Islam? Sedangkan keluarga Pak Cakra di Aceh di sini cukup senang tinggal di Aceh, cukup bahagia tinggal di Aceh. Kami perlakukan sebagai manusia, sebagaimana layaknya manusia. Kami perlakukan manusiawi keluarga Pak Cakra di sini. Dengan kami di sini bahu membahu dalam segala bidang. Kami tidak pernah menyakiti saudara-saudara Pak Cakra di Aceh di sini. Oke, baik. Malah keluarga Pak Cakra yang melarang kami jangan ada berhubungan dengan saudara kami. Yang namanya ini. Jadi mohon ya, saya mohon jangan berkata dusta atau suka bohong, berbicara tidak pada faktanya. Itu orang non Muslim di Aceh bebas tidak pakai jilbab, pakai rok pendek orang itu. Mungkin mereka seperti itulah syariat agama mereka, aturan agama mereka. Ya, tidak pernah kami bunuh mereka, tidak pernah kami ikat mereka. Ya, jadi mohon jangan berkata bohong, itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Marwan, komen yang diajukan oleh Pak Marwan. Ini saya tanggapi karena juga terkait dengan statement yang diberi oleh Bapak Bos belakangan, tapi tidak apa, saya ulang. Untuk dimengerti, kondisi syariat Islam adalah undang-undang. Undang-undang yang diperuntukkan kepada umum. Untuk dimengerti, undang-undang ini tidak hanya diberlakukan kepada orang Islam, tetapi apapun agama itu akan kena. Nah, itu satu. Kejadiannya kemarin, contohnya orang yang bukan Islam, yang punya warung, gara-gara buka warung bulan puasa, peralatan masakan itu disita. Ya kan, kalau Anda mau lihat. Nah, segala pernyataan ini untuk dimengerti, segala pernyataan saya yang memang ada keliru, silakan diperbaiki. Saya terbuka. Ya kan, kalau ada pernyataan yang saya katakan atau utarakan terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat,
kondisi alam, kondisi masyarakat Islam, dan juga referensi yang saya gunakan. Kalau ada yang keliru, ya silakan tunjukkan biar kita sama-sama luruskan. Itu saya sangat terbuka. Nah, ingin saya terangkan sedikit untuk dimengerti apa itu syariat Islam dan hak manusia itu bagaimana. Nah, kenapa saya mempertanyakan esensi kelayakan konsep Tuhan yang adalah halus sunnah itu? Karena menjerumuskan dalam banyak dimensi. Di antaranya, untuk dimengerti ini, tolong dicatat Anda di bawah, bahwasanya orang Islam yang terlahir dalam agama Islam itu adalah manusia. Artinya, mereka punya hak mengkritik agama mereka sendiri kalau perlakuan syariat Islam itu menjeratkan akal pikiran mereka dalam beragama. Misalkan, ini saya ingin tunjukkan beberapa contoh untuk lebih spesifik. Persoalan dimensi atau makna sembahyang. Ini sebentar ya. Ini ada kawan kita yang nampaknya mikrofonnya terbuka. Agak sedikit ribut di belakang. Sebentar ya. Siapa ini? Ini Ibu Arsina ya, bisa ditutup ini ya mikrofonnya, sebentar ya. Ini Ibu Arsina, mikrofonnya aktif. Nampaknya ini agak ribut di belakang. Sebentar ya, coba bersabar. Oke, ya. Nah, ingin saya terangkan ini, rekan-rekan semua tolong diperhatikan. Manusia yang lahir dalam agama Islam adalah manusia sama dengan manusia lain. Artinya, manusia yang terlahir dalam agama Islam punya hak untuk berpikir, untuk bisa mengerti ajaran yang mereka anut. Artinya, syariat Islam yang diberlakukan atas nama peraturan umum yang merampas hak manusia lain, dalam artian orang Islam yang terlahir dalam agama Islam itu sendiri, adalah perbuatan zalim. Nah, ini untuk dimengerti sehingga untuk dimengerti kenapa syariat Islam ini bisa merampas hak orang lain untuk bisa berpikir, untuk bisa membentuk definisi yang bisa diterima. Apa itu makna solat misalkan, apa itu makna siyam, apa itu makna Islam, ya kan? Nah, yang terjadi di lapangan, korban pertama adalah daripada syariat Islam adalah umat Islam itu sendiri yang membendungkan anggota masyarakat, dalam hal ini orang Islam, untuk bisa membentuk pemikiran dia sendiri. Karena terkurung dalam doktrin syariah, mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa membentuk pemahaman baru, sehingga mereka kena sanksi. Ya kan? Dalam contohnya bulan puasa, Anda bisa lihat itu kebanyakan ada toko-toko yang buka warung puasa itu kan orang Islam juga untuk yang buka warung, kena sanksi karena aturan syariat Islam. Yang seharusnya walaupun orang Islam itu buka warung di bulan puasa pada siang hari, kalau dia membentuk pemahaman bahwa siang itu bukan puasa, itu kan sah. Dan hak dia dan hak mereka juga untuk buka warung, karena kalau puasa itu hanya kepada umat untuk membawa mereka kepada takun atau takwa, nah itu kan yang perlu dipikirkan adalah orang yang melakukan puasa. Kalau orang yang melakukan puasa tidak membawa mereka kepada pencerahan, maka bukan warungnya yang dipermasalahkan. Mungkin cara mereka berpikir apa itu puasa. Nah, yang terjadi sekarang, walaupun warungnya tertutup di siang hari, walaupun disita sekian peralatan masak yang dimiliki oleh pemilik warung, ternyata kelakuan masyarakat Islam tidak berubah setelah di akhir puasa. Malah semakin orang Islam tergelimang dan tenggelam dalam
ritualitas dan beban-beban yang dipikul, semakin ekstrim, semakin tidak manusiawi mereka dalam bermasyarakat, dalam bernegara atau dalam melakukan syariat agama. Nah, jadi ada permasalahan dalam ajaran itu sendiri. Maka saya pertanyakan kelayakan konsep Tuhan. Jadi sungguh keliru kalau Anda mengatakan bahwasanya atau mensinyalir bahwa orang Islam yang terlahir dalam agama Islam tidak punya hak lagi untuk berpikir. Nah, kalau begitu demikian persepsi Tuhan, berarti konsep Tuhan yang dibentuk oleh Ahlussunnah sungguh bermasalah. Karena yang kita dapat dalam kitab hadis, aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang ada di situ yang dirujukkan kepada perkataan Nabi Muhammad sebagai hukum Tuhan. Nah, kalau itu adalah pondasi daripada pembentukan watak manusia, dalam hal ini masyarakat Islam, nah berarti masyarakat Islam ini akan terus terpuruk, akan terus terperangkap dalam dogma buta yang mereka ikut. Pada sesungguhnya mereka tidak tahu kenapa mereka harus melakukan dan taat kepada ajaran yang tidak mereka mengerti. Selain daripada mereka mengatakan, oh ini hanya sekedar keyakinan. Nah, kalau kita melangkah kepada keyakinan, nah, sekali lagi, silakan lakukan keyakinan itu hanya untuk pribadi, bukan untuk peraturan umum. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di mana kita mendengarkan saudara kita atau Pak Cakra ya, yang dimana dia sudah tinggal di luar negeri sekarang atau tepatnya di Amerika Serikat ya teman-teman. Kenapa? Karena memang dia merasa bebas ketika dia keluar dari kampungnya. Kenapa demikian? Karena dia melihat situasi dan kondisi di kampungnya, apalagi penuh dengan syariat agama yang dimana mereka atau umat harus terikat pada hukum-hukum syariat. Jadi apabila mereka melakukan pelanggaran, maka mereka harus menerima konsekuensi sesuai dengan syariat agama tersebut. Dan itulah yang kemudian Pak Cakra ini mengedukasi banyak kita dan juga khususnya saudara-saudara kita yang sebelahnya, yang dimana selama ini mereka juga berlaku keras ya untuk melakukan syariat agama mereka, bahkan mereka rela melakukan tindakan-tindakan intoleran. Dan itu terjadi teman-teman ya di negeri kita, di bangsa kita. Kita sudah melihat bagaimana kelompok-kelompok tertentu itu sangat anti dengan atau sentimen dengan agama-agama lain atau golongan-golongan lain yang berbeda keyakinan dengan mereka, yang berbeda iman dengan mereka. Tetapi Pak Cakra ini cukup luar biasa wawasannya untuk bisa menyadarkan saudara-saudara kita, karena memang hanya dialah yang punya kapasitas itu untuk menyadarkan saudara-saudara seimannya, khususnya yang tinggal di kampung. Nah, kenapa teman-teman? Karena setiap mereka yang keluar dari kampung tersebut itu merasa sudah merdeka, merasa bebas teman-teman. Artinya bebas untuk menyampaikan ide, pendapat mereka. Kalau misalnya mereka masih tinggal di kampung dan mereka masih terikat dengan hukum-hukum syariat itu, maka sangat susah mereka untuk berpikir atau menyampaikan ide atau pendapat mereka. Nah, dan itu sangat susah diterima. Dan itulah sebabnya Pak Cakra keluar dan kemudian dia menyuarakan banyak yang selama ini dia pendam, atau ide-ide, pendapat-pendapat atau pemahaman-pemahaman yang luar biasa yang dia pendam selama ini. Tetapi setelah keluar dia dari sana teman-teman, dia bebas untuk berpendapat, menyampaikan ide-idenya, khususnya untuk mengedukasi saudara-saudara kita sebelah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.